Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Tema kita kali ini adalah berprasangka baik atau husnuzon, merujuk pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Pada tema kali ini tentang berprasangka baik atau husnuzon, ada beberapa subtema yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, apa itu husnuzon? Definisi husnuzon. Yang kedua, dalil terkait husnuzon, yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Keempat, perilaku cerminan ayat. Yang kelima, hadis tentang larangan berprasangka buruk atau larangan su'uzon. Yang keenam, perbedaan antara su'uzon, ghibah, fitnah, tajassus, dan tahassus. Yang ketujuh, dampak dari berprasangka buruk, ghibah, dan fitnah, bagaimana dampaknya dalam kehidupan. Yang kedelapan, macam-macam husnuzon. Dan yang terakhir, hikmah dan manfaat dari husnuzon. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu husnuzon? Husnuzon artinya berbaik sangka. Husnu itu artinya baik, az-zon itu prasangka. Jadi husnuzon artinya berprasangka baik. Atau berpikir baik kepada diri sendiri, berpikir baik kepada orang lain, dan juga berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon, artinya berprasangka buruk. Sahabat-sahabat, seringkali dalam kehidupan ini ada penyakit yang ada dalam diri kita, namun kita tidak pernah merasakannya. Dan penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit lahir. Apa? Penyakit itu diantaranya adalah ghibah, menceritakan atau mengumbar, membuka aib dan kesalahan orang lain. Kemudian memata-matai orang lain supaya kita tahu kejelekannya. Dan yang ketiga di antara penyakit itu adalah negative thinking. Seringkali berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada Tuhan, kepada Allah, atau berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Nah, penyakit-penyakit ini harus dikikis, dan Islam menyuruh kita untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit tersebut. Di antaranya ghibah, memata-matai kesalahan orang lain, dan negative thinking. Bahkan seringkali pula kita dihinggapi oleh penyakit rabun dekat dengan kesalahan sendiri. Maksudnya apa rabun dekat dengan kesalahan sendiri? Seperti yang diungkapkan dalam sebuah istilah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Semut di seberang lautan, semut kecil di seberang lautan yang jauh. Kesalahan orang yang kecil jauh dari kita, tapi kita bisa tahu. Bahkan ingin membuka kesalahan itu. Bahkan ingin mengumbar kesalahan orang lain itu dengan cara ghibah tadi. Tapi gajah yang begitu besar di pelupuk mata yang dekat, artinya kesalahan sendiri yang begitu besar dan ada dalam diri kita, kita tidak sanggup melihatnya. Nah, seringkali kita dihinggapi oleh penyakit rabun dekat. Dengan kesalahan sendiri kita tidak tahu dan tidak jujur, tapi dengan kesalahan orang lain kita bisa tahu. Bahkan bukan hanya tahu, tapi membuka dan menyebarkan aib dan kesalahan orang lain. Padahal dalam Islam hal tersebut sangat dilarang. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan agar kita mengenal kesalahan diri untuk memperbaiki diri, dan ketika mengenal kesalahan orang lain, bukan untuk diumbar, tapi kita saling menasehati agar hidup menjadi lebih baik lagi. Sahabat-sahabat, di antara dalil yang memerintahkan kita untuk berhusnuzon, berprasangka baik, dan melarang kita untuk bersuuzon adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mari kita sama-sama baca ayat Quran dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Asbabun nuzul atau sebab turunnya dari ayat ini, menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk mengunjing dan mengumpat. Ya, tidak boleh kita menggunjing atau mengumpat kesalahan atau aib orang lain. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, dalam ayat ini dijelaskan bahwa umat Islam harus memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam. Terlebih dalam ayat ini ditekankan bagaimana kita diperintahkan untuk berakhlak baik dengan sesama manusia. Tidak boleh mengumbar aib, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, ya. Karena bahayanya sangat banyak sekali. Yang kedua, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau su'uzzan. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Dalam ayat tadi bahasanya adalah jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Ya. Maksudnya adalah prasangka yang harus dijauhi adalah prasangka buruk tadi. Yang kedua, akhlak tercela yang harus dihindari adalah mencari kesalahan orang lain atau tajassus. Dalam ayat tadi ada kalimat wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, dan yang ketiga, jangan membicarakan aib atau kejelekan orang lain atau yang disebut dengan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang ketiga, ayat ini pun mengantarkan pada sebuah tatanan aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Yang keempat, ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah. Yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Jadi, kalau seseorang itu berbuat kesalahan, lalu belum ada bukti kesalahannya, belum dibuktikan secara hukum di pengadilan, maka ada istilah praduga tak bersalah. Jadi, hanya menduga saja bahwa dia
bersalah, tapi belum dinyatakan bahwa orang ini bersalah. Maka praduga seperti ini diperbolehkan secara hukum, tapi belum menjadikan orang tersebut bersalah secara hukum, yang disebut dengan istilah praduga tak bersalah. Di antara sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang pertama, kita harus menjauhi dan menghindari curiga atau berprasangka buruk. Sebaiknya mengedepankan sikap berpikir positif, ya, atau positive thinking, jangan negative thinking. Yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus. Sebaliknya, kita harus sibuk mengenal kesalahan diri dan sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Yang ketiga, jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan gibah. Jangan membuka rahasia, aib atau kesalahan orang lain, baik secara langsung oleh lisan ataupun di media sosial. Yang keempat, memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat sehingga setiap pribadi selalu dapat menebar energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Yang kelima, tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionase atau mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. Di antara hadis yang memerintahkan kita berprasangka baik dan melarang kita untuk berprasangka buruk adalah sabda Rasulullah SAW. Iyyakum wazzanna, fa inna zanna akdzabul hadis, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tabaghadu, wa kunu ikhwana. Dalam hadis ini Rasul bersabda yang artinya iyyakum wazzanna, jauhilah prasangka. Fa inna zanna akdzabul hadis, sebab prasangka adalah ucapan paling dusta. Maksud di sini adalah prasangka buruk yang harus dijauhi. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Wala tahassasu, dan janganlah kalian tahassus. Apa tahassus? Menguping pembicaraan orang lain untuk mencari kejelekannya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling menebar kebencian. Wa kunu ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Betapa Islam mengajarkan ajaran yang sangat indah agar kita tetap memperkuat, memperkokoh persaudaraan kita, dan supaya persaudaraan itu tidak pudar, supaya persaudaraan itu tidak luntur, maka harus dijauhi sifat-sifat buruk yang bisa merusak persaudaraan. Di antaranya tadi prasangka buruk, tajassus, tahassus, atau saling menebar kebencian. Ini bisa merusak tatanan persaudaraan kita. Sahabat-sahabat, dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan hadis yang barusan kita pelajari, ada beberapa penyakit yang harus dijauhi, yang bisa merusak tatanan persaudaraan kita, yang bisa merusak kehidupan kita. Apa penyakit itu? Yang pertama adalah su'udzon, berprasangka buruk atau negative thinking, ya, berprasangka buruk pada orang lain. Yang kedua, ghibah. Ghibah ini berasal dari kata ghoba, ghaib, artinya sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Maksudnya adalah ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Orang lain nggak ada di hadapan kita, ya. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang yang bersangkutan. Jadi orangnya nggak ada di hadapan kita. Walaupun yang disebut itu cocok dengan pelakunya. Maksudnya ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, memang yang dibicarakan itu orangnya jelek gitu. Sesuai dengan perilaku orang itu jelek, itu namanya ghibah. Nah, yang ketiga yang harus dijauhi adalah fitnah. Jadi fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Nah, bedanya ghibah dengan fitnah, sama-sama menceritakan kejelekan orang lain. Cuma bedanya, kalau ghibah menceritakan kejelekan orang lain, memang orang lain itu jelek. Tapi kalau fitnah menceritakan kejelekan orang lain, ternyata orang lain itu tidak jelek, jadi tidak sesuai fakta. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Ya, bahkan ghibah ini ada sabda Rasulullah, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah ini
lebih berat dosanya daripada zina. Kenapa? Kalau ada seseorang berbuat zina, lalu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi, benar-benar tobat pada Allah, maka Allah langsung mengampuni dosanya. Tapi kalau dosa ghibah, Allah tidak mengampuni dosa orang yang bergibah itu sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia sedang bergibah kepadanya. Berat ya, dosa ghibah. Dan fitnah juga sama. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu bahayanya lebih besar daripada pembunuhan. Kalau membunuh orang, bisa jadi sakitnya sekaligus langsung pada waktu itu. Tapi, kalau fitnah itu seakan membunuh secara perlahan. Karena dia memutarbalikkan fakta. Yang tadinya tidak benar jadi benar, yang tadinya benar jadi salah, diputarbalikkan dengan fitnah itu. Nah, yang keempat, ada penyakit tajasus ya. Ini apa tajasus? Tajasus itu adalah mencari aib, mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Dibuka kesalahan orang lain itu, dicari-cari kesalahannya. Dan yang kelima, tahasus ya. Apa tahasus? Tahasus ini spionase tadi, menguping pembicaraan orang lain untuk mencari kejelekannya. Nah, penyakit-penyakit ini tentu harus dijauhi oleh kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, pada prinsipnya, ghibah atau menceritakan aib keburukan orang lain itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan untuk kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Mana ghibah yang diperbolehkan? Yang pertama, ghibah atau menggunjing, menceritakan kejelekan orang yang diperbolehkan adalah mengadu tindakan kezaliman kepada pihak yang berwenang. Misalkan, melaporkan pada aparat atau hakim bahwa dirinya telah dianiaya oleh seseorang. Ya, pada dasarnya ketika dia melaporkan bahwa, Pak Hakim, saya telah dianiaya oleh tetangga saya. Dia sedang menceritakan aib tetangganya. Namun, hal itu dilakukan untuk tujuan yang benar. Maka itu diperbolehkan, yakni untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan adalah meminta tolong agar dihilangkan dari kemunkaran dan kembali pada jalan yang benar. Misalkan begini, ada tetangga suka berbuat maksiat, lalu kita laporkan kepada RW setempat agar RW setempat mengambil tindakan supaya kemungkaran tetangganya hilang dan tetangganya kembali pada jalan yang benar. Maka itu diperbolehkan. Atau di sekolah misalkan, ada teman sering bolos, tidak mengikuti pelajaran. Lalu kita sampaikan kepada guru BP agar ada tindakan dan temannya kembali tersadarkan, kembali diingatkan agar dia tidak bolos dan kembali masuk ke kelas. Itu melaporkan atau menceritakan kesalahan temannya diperbolehkan dengan tujuan agar terhindar dari kemunkaran dan ia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, ghibah yang dibolehkan adalah meminta fatwa kepada seorang mufti atau pemberi fatwa. Misalkan, ada seorang istri, dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Lalu dia datang pada seorang kiai dan menanyakan, Pak Kiai, suami saya telah berbuat tidak adil. Bagaimana seharusnya sikap saya? Jadi dia minta fatwa. Atau misalkan, Pak Kiai, suami saya tidak adil, bagaimana agar saya mendapatkan hak saya? Supaya suami saya yang tidak adil itu juga bisa berbuat adil dan tersadarkan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dia minta fatwa kepada Pak Kiai dengan menceritakan kesalahan suaminya atau ketidakadilan suaminya, itu diperbolehkan. Yang keempat, mengingatkan kaum muslim terhadap suatu kejelekan. Nah, contohnya yang populer adalah mengungkapkan kejelekan hafalan perawi hadis. Nah, ini dalam ilmu ulumul hadis diperbolehkan ya. Ada perawi hadis hafalannya jelek, itu boleh diungkap kejelekan hafalannya supaya kita bisa menentukan kualitas hadis yang disampaikannya. Kemudian misalkan mengingatkan kaum muslim terhadap suatu kejelekan, misalkan ada orang yang akan mencari ilmu kepada seorang guru. Namun kita tahu bahwa guru ini akhlaknya tidak bagus. Kemudian ilmu yang disampaikannya pun ilmu yang bid'ah, yang akan menyesatkan. Nah, maka kita sampaikan pada si penuntut ilmu ini, kepada orang yang mencari ilmu ini, jangan berguru pada guru ini. Nah, nanti kamu
akan mendapatkan ilmu yang sesat atau ilmu yang tidak bagus ya. Nah, ini menceritakan kejelekan ini dengan satu tujuan adalah untuk mencegah keburukan yang akan tersebar luas. Kemudian yang kelima, di antara ghibah yang diperbolehkan adalah membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Misalkan ada orang yang terang-terangan minum minuman keras, terang-terangan menganiaya, terang-terangan merampok, maka kita boleh membicarakannya kalau dia berbuat maksiatnya secara terang-terangan, agar kita waspada dan terhindar dari kejahatannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di antara ghibah yang diperbolehkan adalah menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah dikenal dengan sebutan itu. Misalkan, ada seseorang sudah dikenal namanya dengan sebutan si hitam. Mungkin bagi kebanyakan orang disebut si hitam akan marah. Tapi orang itu hanya akan dikenal dengan sebutan si hitam. Jadi kalau menanyakan nama orang itu, misalkan namanya Ahmad, namun dikenal dengan sebutan si hitam. Kalau misalkan disebutkan si Ahmad, orang nggak akan kenal. Tapi kalau si hitam, nah orang kenal. Nah kalau sudah terkenal dengan sebutan itu tidak jadi masalah gitu ya. Karena sudah dikenal dengan sebutan itu. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama, maka akan ada hikmah kemanfaatan di dalamnya. Dan sesuatu yang dilarang oleh agama, agar kita menjauhinya, maka pasti ada kemadharatan kalau kita melakukannya. Nah, begitupun dengan prasangka buruk, suudzon, ghibah, tajasus, dan fitnah. Kenapa agama melarang kita untuk berprasangka buruk, melarang ghibah, melarang tajasus, melarang fitnah? Pasti ada dampak negatif yang akan didapatkan kalau kita berbuat. Apa dampak dari berprasangka buruk, ghibah, tajasus, dan fitnah? Yang pertama, hati selalu larut pada perasaan cemas dan gelisah. Ya, jadi kalau prasangka buruk, kalau ghibah, tajasus, fitnah, maka hati pun akan larut dalam perasaan cemas, gelisah. Karena itu karakter perbuatan dosa ya. Jadi ciri seseorang berbuat dosa itu, kalau dilakukan, hati akan resah, hati akan gelisah. Yang kedua, akan mendatangkan kebencian dan permusuhan. Tentu kalau kita menceritakan aib kesalahan orang, lalu orang yang kita ceritakan aibnya mendengar, maka akan timbullah kebencian, akan timbullah permusuhan. Nah, kemudian akan merugikan orang lain. Jadi bukan hanya diri sendiri ya, orang lain pun dirugikan. Yang keempat, akan mengakibatkan terputusnya persaudaraan atau ukhuwah, rusaknya kasih sayang, tersebarnya aib, lahirnya kehinaan, dan timbulnya keinginan untuk menyebarkan keburukan orang lain. Kemudian akan mendapatkan dosa. Apalagi dosa ghibah, tadi saya sampaikan bahwa lebih besar daripada zina. Orang yang ghibah tidak diampuni dosanya sebelum minta maaf pada yang ia ghibahi. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan hadis yang kita baca tadi, Allah memerintahkan agar kita menjauhi prasangka buruk. Mafhum mukhalafahnya, Allah memerintahkan kita agar berprasangka baik atau positive thinking. Macam-macam prasangka baik atau husnuzon. Yang pertama, ada husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Mana contohnya berprasangka baik kepada Allah? Yang pertama, husnuzon dalam bertakwa kepada Allah. Husnuzon dalam setiap menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dalam setiap perintah Allah yang kita kerjakan, sing yakin di sana ada manfaat. Dalam setiap larangan Allah yang harus kita jauhi, juga sing yakin bahwa di sana ada madorot yang akan dihindarkan Allah dari kita semuanya. Yang kedua, husnuzon kepada Allah, misalnya husnuzon dalam berdoa. Ketika berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan kita. Ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Yakinlah dalam setiap ikhtiar kita, dalam setiap usaha kita, dibarengi dengan tawakal, tidak akan ada kesia-siaan. Pasti ada buah yang akan kita dapatkan. Yang keempat, husnuzon dalam menghadapi ujian hidup. Husnuzon dalam menghadapi musibah. Contoh, misalkan ketika hari ini kita dihadapkan pada situasi ujian pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun belum selesai. Sing yakin dalam setiap ujian ini ada hikmah di dalamnya. Asal kita mampu menggali hikmah yang ada di dalam setiap ujian itu.
Yang selanjutnya, selain husnuzon kepada Allah, kita pun diajarkan agar berhusnuzon kepada orang lain. Contoh berhusnuzon kepada orang lain, misalkan ketika kita mendengar kabar buruk, tidak terburu-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya pada orang lain. Ya, husnuzonlah. Kemudian contohnya lagi husnuzon pada orang lain. Tidak menuduh ibadah orang lain yang nampak sesuatu yang riya. Jadi ada orang bersedekah, kemudian diperlihatkan. Jangan bersuuzon bahwa dia riya. Siapa tahu ditampakkan sedekahnya atau kebaikannya agar jadi motivasi. Yang ketiga, ada juga husnuzon pada diri sendiri. Bagaimana contohnya husnuzon pada diri sendiri? Misalkan, ketika kita sudah berusaha, tiba-tiba tidak berhasil atau gagal, maka kita tidak terlampau menyalahkan diri. Evaluasi penting, tapi jangan terlampau menyalahkan diri. Tetap berpikir positif, sehingga kita tidak berputus asa dan mau berusaha, mau bangkit kembali. Itu diantara contoh dan macam-macam husnuzon dalam kehidupan. Apa sih hikmah dan manfaat dari husnuzon itu? Baik husnuzon pada Allah, husnuzon pada orang lain, ataupun husnuzon pada diri kita sendiri. Yang pertama, orang yang husnuzon akan senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Ya, karena pikirannya pun sudah positif kan, positive thinking, maka dia akan optimis. Yang kedua, orang yang husnuzon akan terbentuk sifat percaya diri dalam jiwanya. Yang ketiga, ridho terhadap takdir Allah. Karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah. Jadi dalam setiap takdir Allah, dia ridho. Dia akan berpikir positif dalam setiap takdir yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang keempat, tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap keputusan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hikmah dan manfaat dari husnuzon adalah hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan. Orang yang husnuzon akan senantiasa tenang dan tentram serta damai, jauh dari rasa gelisah, was-was dan khawatir dan sakit hati. Di penutup ada satu quote yang ingin saya sampaikan. Berhati-hatilah dengan pikiranmu karena ia akan menjadi ucapanmu. Berhati-hatilah dengan ucapanmu karena ia akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Berhati-hatilah dengan kebiasaanmu karena ia akan menjadi karaktermu. Dan berhati-hatilah dengan karaktermu karena ia akan menjadi takdirmu. Semuanya diawali dari pikiran dan berakhir dengan takdir yang Allah berikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila qawmil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.